bagi yang belum memiliki user, eh, nanti bisa japri saya Pak, nanti saya bantu untuk membuat user ya. Sekali lagi, bila ada masalah jangan segan untuk menulis di grup atau japri saya supaya kita bisa belajar bersama. Kalau ada teman-teman lain yang mau diajak, misalnya Pak saya mau belajar rame-rame di kecamatan saya, begitu boleh, silakan. Nanti kita bisa agendakan. Atau saya dengan beberapa bumdes ini mau belajar, boleh silakan seperti itu. Nah, Nanti bisa. kalau kalian merasa dapat banyak informasi dan ilmu baru, pasti pengen diskusi lebih lanjut sama saya dan teman-teman lain yang punya minat sama. Kita bisa saling sharing, tanya jawab, dan tentunya dapat info eksklusif lebih cepat. Teman-teman semuanya, pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih sudah ada yang menyediakan waktu untuk berlatih bersama. Sebentar saja mungkin, tidak terlalu lama. Kita akan merefresh kembali bagaimana caranya kita bisa membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Vita Accounting. Saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Kalau memang saat ini sedang di depan laptop, mungkin bisa sambil dipraktekkan supaya nanti eh, bisa memahami dengan lebih baik ya. Jadi secara umum langkah-langkah kita untuk memasukkan ketahanan pangan di Vita Accounting ini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, pembuatan unit usaha, persiapan aplikasi pembuatan unit usaha. Yang kedua, pencatatan penerimaan dana ketahanan pangan dari desa. Jadi yang pertama pembuatan unit usaha, yang kedua pencatatan penerimaan dana ketahanan pangan dari desa. Lalu yang ketiga, penyaluran dana. Tadi dananya kita dapat dari desa, masuk ke BUM desa. Setelah sampai di BUM desa, kita salurkan ke unit usaha ketahanan pangan. Lalu mulai kita mencatat pengeluaran investasi, ya. Lalu mencatat pengeluaran operasional, lalu mencatat penerimaan kalau nanti unit usahanya sudah menghasilkan pendapatan, dan terakhir kita bisa mencetak buku kas dan laporan keuangan. Ya. Jadi saya akan praktekkan saja. Yang pertama, silakan Bapak Ibu bisa membuka aplikasinya, lalu nah posisinya seperti ini, masukkan alamatnya Vita ID ya di atas, ya. Lalu login, pilih login, ya ada tombol login di sini, pilih login, lalu masukkan username-nya, biasanya adalah kode desa, ya. Kode desa, lalu passwordnya adalah Vita Hebat, ya. Kode desa, lalu passwordnya Vita Hebat, ya. Kalau saya akan menggunakan kode saya sendiri, ya. Saya punya kode sendiri. Lalu kita bisa masuk ke dalam aplikasi. Nah, seperti ini, ya. Tadi langkah pertama adalah kita membuat unit ketahanan pangan itu dari menu parameter, lalu di sana ada unit atau bidang, ya. Nah, pastikan kita minimal punya 2 unit di situ. Yang pertama adalah nama BUM desa kita, ya, misalnya ini BUM desa Mitra Usaha Kaliboto, ya. Dia unitnya jenisnya itu pusat. Kalau belum ada,
kita buat ya. Kalau sudah ada pusat ya sudah, kalau belum ada kita buat dulu. Ada pilih tambah ya. Kita buat di situ nama unitnya, nama BUMDesa kita, kategorinya pusat, lalu masukkan nama direktur BUMDesnya, masukkan nama direktur BUMDesnya, lalu pilih simpan supaya kita memiliki jenis usaha pusat. Lalu yang kedua, kita buat unit usaha ketahanan pangan. Ya, unit usaha ketahanan pangan. Nah, caranya kita pilih tambah. Jadi dari menu unit bidang yang ada di sebelah kiri, terus pilih tambah, ya. Nah, masukkan nama unitnya di situ. Misalnya unit penggemukan sapi, ya, misalnya begitu ya, penggemukan sapi. Kategorinya produksi, usaha produksi, dan masukkan nama pimpinannya, lalu pilih simpan. Nah, nantinya kita akan ini ayam telur, kategori usahanya usaha produksi, ya, dan dimasukkan pimpinan unitnya, lalu pilih simpan. Nah, setelah selesai begini kita sudah siap untuk memasukkan penerimaan dana dari desa ke BUMDes. Ya, jadi sama seperti yang saya sebutkan tadi, ya, langkah-langkahnya adalah, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, persiapan aplikasi, membuat unit usaha. Nah, setelah unit usaha ada, kita akan mencatat penerimaan dana ketahanan pangan dari desa. Ya. Bagaimana caranya? Kita akan masuk lagi ke aplikasi. Ya, di aplikasi kita pilih transaksi pengakuan ayat jurnal. Ya, ini juga sudah saya share di grup ya. Jadi kalau ada yang belum jelas bisa lihat gambarnya di grup. Dari transaksi pengakuan ayat jurnal. Nah, itu. Lalu kita pilih unit pusat. Unit pusat kita yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, artinya kita kalau belum ada kita harus membuat unit dulu ya. Unit pusat ini namanya BUMDesa kita, biasanya seperti itu. Yang penting jenis usahanya pusat. Kita pilih jurnal umum. Ya. Jadi sekali lagi transaksi pengakuan ayat jurnal, ya. Lalu pilih unit pusat. Ya, unit yang pusat, jenis usahanya pusat. Biasanya nama BUMDesa kita. Lalu kita pilih jurnal umum, ya. Nah, lalu kita pilih tambah. Yang pertama kita masukkan adalah kapan dana dari desa, dana ketahanan pangan dari desa kita terima. Misalnya saja 30 September 2025. Kita masukkan. Lalu dananya itu masuk kemana? Ya, misalnya masuknya di kas di Bank Pembangunan Daerah, ya, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Sulut, dan sebagainya. Besarnya berapa? Katakanlah besarnya 200 juta. Nah, seperti ini. Ya, keterangannya dimasukkan dana ketahanan pangan. Ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Ya. Parameter unit bidang, pilih unit pusat, ya. Transaksi pengakuan ayat jurnal, ya. Pilih unit pusat.
ya, lalu pilih jurnal umum, ya, lalu pilih tambah. Nah, kita masukkan ketahanan pangan transfer dari desa tanggal berapa? 30 September misalnya 2025. Ya, masuk di bank ya, di rekening kita ya. Berarti kas di Bank Pembangunan Daerah 200 juta. Nah, misalnya seperti ini. Oke, dimasukkan dana ketahanan pangan. Oke, terus tambah data. Ya, nanti akan muncul di bawah. Nah, setelah muncul di bawah, kas di Bank Pembangunan Daerahnya ini diganti jadi penyertaan modal pemerintah desa. Ya, kas di Pembangunan Daerah diganti penyertaan modal pemerintah desa. Lalu di sini pilih kredit. Nah, seperti ini. Jadi yang tadinya di sini kas di bank diganti jadi penyertaan modal pemerintah desa, debitnya diganti jadi kredit. Ya. Kalau akuntansi itu kita mesti satu pasang ya. Nah, seperti ini. Nah, tambah data, akhirnya akan terbentuk dua baris ya. Satu debit, satu kredit. Nah, lalu kita bisa simpan. Nah, seperti itu. Maka sudah masuk di sini ya, dana ketahanan pangan sebesar 200 juta. Ya. Oke. Itu jadi kita sudah mencatat yang pertama. Lalu langkah berikutnya adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Langkah ini sudah kita lakukan, pencatatan penerimaan dana ketahanan pangan sudah. Yang kedua, penyaluran dana ke unit usaha. Ya. Jadi dananya tadi sudah masuk ke BUMDes, sekarang dari BUMDes akan dimasukkan ke unit usaha ketahanan pangan. Ya. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah kita kembali masuk ke aplikasi tadi. Ya. Langkahnya adalah kita pilih transaksi pengakuan transfer antar kas. Ya. Transaksi pengakuan transfer antar kas. Oke, transaksi pengakuan transfer antar kas. Nah, sudah masuk di transfer antar kas, kita cari unit ketahanan pangan kita. Nah, ini saya ada ini unit ayam petelur. Ya. Ya. Terus pilih sebentar. Kita pilih transfer. Ya. Kita pilih tambah. Ya. Tanggalnya kita masukkan 10 Oktober misalnya. Asalnya dari mana? Ya, dari Bank Pembangunan Daerah ke, nah, kas tunainya ini yang kita pilih adalah kas tunai unit produksi ketahanan pangan. Ya. Jadi rekening asalnya kas di Pembangunan Daerah, rekening tujuannya adalah kas tunai unit ketahanan pangan. Unit tujuannya adalah unit ayam petelur tadi. Nah, berita pemindahannya adalah penyaluran dana ketahanan pangan sebanyak 200 juta. Oke. Ya. Seperti ini saya ulangi lagi ya. Untuk menyalurkan dana ke ketahanan pangan, nilainya adalah transaksi pengakuan transfer antar kas. Nah, lalu kita mencari unit ketahanan pangan kita ya. Ini unit ayam petelur misalnya. Lalu pilih transfer.
Nah, pilih tambah, ya, masukkan tanggalnya, kapan penyalurannya. Misalnya 1 Oktober 2025, asalnya tadi dari Bank Pembangunan Daerah, tujuannya kas tunai unit ketahanan pangan. Ya, unit tujuannya unit ketahanan pangan kita. Di tempat saya ini unit ayam petelur. Beritanya adalah menyalurkan dana ketahanan pangan. Seperti ini, nilainya 200 juta. Oke, lalu pilih simpan. Nah, dengan demikian maka uang itu sudah berpindah dari kas BUMDes, sudah masuk ke uh, unit ayam petelur atau unit ketahanan pangan kita. Nah, kalau sudah, kita lakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga adalah, nah, ini tadi sudah, langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, langkah ketiga sudah, penyaluran ke unit usaha. Berikutnya, pencatatan pengeluaran investasi atau aset. Ya. Misalnya, ada pengeluaran 75 juta untuk membuat kandang. Nanti di grup ada ya, seperti itu ya. Bagaimana cara mencatat pembuatan kandang? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita kembali lagi ke aplikasi. Ya. Oke, kita pilih transaksi pengakuan ayat jurnal. Sama dengan waktu kita tadi menerima dana transfer dari pemerintah desa ke BUMDes ya, pakai ayat jurnal juga ya. Nah, transaksi pengakuan ayat jurnal. Kita mau mencatat pembuatan kandang sebesar 75 juta. Nah, transaksi pengakuan ayat jurnal ya. Oke. Lalu kita cari unit ketahanan pangan kita. Ya. Kita cari unit ketahanan pangan kita. Di sini saya menggunakan ayam petelur. Ya. Kita pilih jurnal umum. Nah, kita pilih tambah. Ya. Tanggalnya tanggal berapa? Katakanlah tanggal 2 Oktober 2025. Ya. Kandang itu kalau di Kepmendes itu tidak ada kandang, adanya bangunan. Ya. Jadi kita pilihnya adalah gedung dan bangunan. Nah, pilihnya adalah gedung dan bangunan senilai 75 juta. Oke, ditulis di sini pembuatan kandang ayam petelur. Oke, ya. Terus kita pilih tambah data. Ya. Saya ulangi lagi. Bagaimana cara kita mencatat pembuatan kandang? Ya. Transaksi pengakuan ayat jurnal. Lalu kita pilih unit ketahanan pangan kita, misalnya ayam petelur. Kita pilih jurnal umum. Kita pilih tambah. Ya. Kita masukkan tanggalnya. Misalnya tanggal 2 Oktober. Nah, gedung dan bangunan. Ya, senilai 75 juta. Nah, seperti ini. Pembuatan kandang ayam petelur. Nah, lalu kita pilih tambah data. Nah, nanti akan muncul di bawah. Ya, jangan pilih simpan dulu. Ya. Gedung bangunannya kita ganti jadi kas tunai. Ya. Unit
produksi ketahanan pangan. Yang tadinya gedung dan bangunan kita ganti jadi kas tunai unit ketahanan pangan. Debitnya diganti kredit seperti ini. Ya. Gedung dan bangunan diganti kas tunai unit ketahanan pangan. Debitnya diganti kredit. Lalu tambah data. Jadi nanti akan muncul dua ya. Gedung dan bangunan dan kas tunai unit produksi pembuatan kandang ayam petelur. Terus simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kalau klik edit nanti hasilnya gedung dan bangunan kas tunai unit ketahanan pangan. Oke. Itu yang dilakukan kalau kita punya pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi atau aset itu maksudnya adalah pengeluaran untuk barang-barang yang usianya bisa di atas 1 tahun. Itu namanya pengeluaran aset atau pengeluaran investasi. Nah, bagaimana untuk pengeluaran operasional? Tadi kan pengeluaran investasi ya, yang usianya di atas 1 tahun dan biasanya harganya mahal. Bagaimana untuk pengeluaran yang sifatnya operasional? Misalnya kalau ayam petelur itu dia membutuhkan pakan, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin dia ada ongkos tenaga kerjanya, pegawai yang membersihkan kandang dan sebagainya. Maka kita pilih transaksi pengakuan beban. Tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mencatat pengeluaran yang sifatnya operasional, ya, misalnya pakan, listrik, pakan, minumnya ayam atau mungkin vitaminnya dan sebagainya, dan ongkos tenaga kerja, ya, kita pilih transaksi pengakuan beban. Ya, transaksi pengakuan beban. Kalau investasi tadi adalah transaksi pengakuan jurnal ya. Karena ini cuma sekali-sekali saja kita catatnya. Tapi kalau untuk beban ini akan sering, itu kita pilihnya transaksi pengakuan beban ya. Lalu kita pilih unit kita, unit ketahanan pangan. Di sini saya pilih unit ayam petelur ya. Terus kita pilih tunai. Ya. Terus kita pilih tambah. Ya. Saya ulangi lagi. Transaksi pengakuan beban ya. Lalu kita cari unit ketahanan pangan kita. Lalu kita pilih tunai. Ya. Kita pilih tambah. Kita masukkan nomornya. Nomornya ini bebas. Bisa pakai nomor kwitansi atau nomor yang lain. Kita mulai dari 001 misalnya. Garis miring ayam. Tanggal 2 Oktober misalnya ya. Oke. Nah, kita mau membeli pakan. Maka kita pilih beban pakan. Nah, di sini ada. Untuk 100 kilo misalnya. 100 kilo. Ya. Maka volumenya 100, satuannya kilo, harga satuannya katakanlah 6.000 misalnya begitu. 6.000 ya, hasilnya 600.000. Nah, pembayarannya, nah ini jangan lupa diganti, kas tunainya diganti kas tunai produksi atau ketahanan pangan. Nah, kas tunainya pembelian pakan ternak. Ya, jadi sekali lagi nomor fakturnya dimasukkan mulai dari 001, tanggalnya tanggal 2 Oktober misalnya. Kita ingin beli pakan, maka di sini pilihnya beban pakan peternakan ya. Nah, seperti itu. Volumenya 100, satuannya kilogram, kita membeli 100 kilo misalnya atau 1 kuintal sama dengan 600.000. Nah, pembayarannya jangan lupa diganti kas tunai unit produksi ketahanan pangan. Pembelian pakan ternak. Pilih tambah data ya. Seperti ini. Lalu simpan. Nah,
Oke, kita mau bayar listrik misalnya. Transaksi, pengakuan, beban. Kita mau bayar listrik untuk kandang itu, misalnya kita pilih unitnya, ya. Kita pilih tunai, ya. Seperti tadi transaksi, pengakuan, beban, ya. Lalu kita pilih unitnya. Setelah kita pilih unitnya, kita pilih tambah, ya, 002 miring ayam, tanggal misalnya 30 Oktober 2025. Nah, mau bayar listrik, beban listrik selama 1 bulan. Oke, katakanlah misalnya 200.000. Nah, pembayarannya sekali lagi jangan sampai lupa diganti dengan ketahanan pangan, kas tunai, ketahanan pangan, ya. Pembayaran, nah, tambah data, ya, lalu simpan. Nah, oke, misalnya kita mau bayar biaya tenaga kerja, ya, transaksi, pengakuan, beban, ya. Kita cari unitnya, unit ketahanan pangannya, pilih tunai, oke, lalu tambah, ya, masukkan 003 garis miring ayam, tanggal 30/10/2025, ya. Tenaga kerja, nah, beban pokok tenaga kerja langsung atau operasional 1 bulan, misalnya 3 juta. Nah, seperti ini. Pembayarannya kas tunai, ketahanan pangan. Nah, pembayaran honor tenaga kerja, tambah data, simpan. Begitu seterusnya, setiap kali ada pengeluaran yang kita lakukan hal yang sama, transaksi, pengakuan, beban, saya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada penjualannya? Misalnya ada penjualan telur, ya, maka milihnya adalah transaksi, pengakuan, penghasilan. Sekali lagi, kalau ada pendapatan misalnya penjualan telur, pilihnya adalah transaksi, pengakuan, penghasilan, ya. Sama, kita cari unitnya, unit ketahanan pangan, ini ayam petelur, pilih tunai, ya, pilih tambah. Nah, mulai dari 001 ya, penjualan ayamnya, telurnya, ya. Misalnya tanggal 30 Oktober 2025. Oke. Oke, telur itu penjualan hasil peternakan. Jenis pendapatannya kita pilih penjualan hasil peternakan. Ya. Misal jual 100 kg telur, harga per kilonya 25.000. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Penerimaan kasnya adalah kas tunai ketahanan pangan, ya, kas tunai ketahanan pangan. Penjualan, keterangannya penjualan telur bulan Oktober. Nah, HPP ini ada yang harus diisi lagi. HPP ini diisi 0 saja, ya. Jadi HPP-nya diisi 0 karena kita sudah mencatat semuanya di beban tadi. Jadi HPP-nya diisi 0 saja. Terus tambah data seperti ini jadinya, ya. Lalu pilih simpan. Nah, oke,
Saya praktekkan sekali lagi bagaimana cara kita untuk memasukkan penjualan telur, misalnya seperti itu ya, transaksi, pengakuan, penghasilan, ya. Lalu kita cari unit ketahanan pangan, ini ada unit ayam petelur, kita pilih tunai, ya, tambah, masukkan nomornya 002 garis miring ayam, tanggalnya misalnya 5 atau 4 November, ya. Jenis pendapatannya penjualan hasil peternakan, misalnya 500 kilogram, harga satuannya 25.000. Nah, seperti ini. Oke, kas tunainya dipilih, kas tunai ketahanan, pokoknya kas tunainya harus ketahanan pangan ya. Nah, penjualan, uraiannya penjualan 500 kilogram telur. HPP-nya kita isi dengan angka 0. Nah, seperti ini. Tambah data, ya, lalu pilih simpan. Ya. Oke, itu tadi cara mencatat pengeluaran investasi atau aset, cara mencatat pengeluaran operasional, berarti ya lewat transaksi, pengakuan beban, tadi sudah, lalu penghasilan. Nah, begitu kita selesai mencatat, maka kita bisa melihat laporan keuangan kita. Bagaimana kita lihat laporan keuangan kita? Kita pilih di menu keuangan di samping, ya. Menu keuangan itu ada pilihan laba rugi, ya. Kita bisa pilih laporan per unit. Nah, laporan per unit, maka kita bisa melihat mana ini ayam petelur ini tadi. Nah, ini dia unit ayam petelur. Pendapatannya 15 juta, ya. Lalu harga pokok produksinya, ya, harga pokok produksi sudah masuk di sini 3.600.000, ya. Ada beban-bebannya, beban listrik dan sebagainya, ya. Sehingga di sini kelihatan laba kita adalah 11.200.000 gitu. Jadi itu adalah cara bagaimana kita memasukkan transaksi, ya, mulai dari kita menerima dana dari desa, lalu dana itu ditransfer ke unit usaha melakukan pengeluaran untuk mencatat pengeluaran investasi atau aset, misalnya tadi pembuatan kandang ayam, ya, pembuatan kandang ayam, lalu mencatat biaya operasional, ya, ada listrik, ada tenaga kerja, ada pakan ternak, ya. Lalu setelah itu mencatat pendapatannya, ada penjualan telur. Nah, setelah itu maka laporannya bisa dicetak. Ya, seperti ini. Ini untuk laporan rugi laba. Masih ada laporan yang lain, ini laporan neraca. Ya, laporan neraca ada, arus kasnya juga ada, tapi kalau laporan-laporan selain laba rugi ini nyampur ya. Jadi semua unit usaha ada di sini nih. Kebetulan ini saya praktek menggunakan banyak unit usaha. Ini ada simpan pinjam, ada wisata, pengelolaan air bersih, macam-macam ada di sini. Lalu perubahan ekuitas. Nah, yang juga penting adalah buku kas, ya kan? Kita kan harus membuat buku kas ini. Bagaimana cara melihat buku kas ketahanan pangan kita? Itu dari menu tata usaha, pembukuan, buku kas harian. Nah, kita pilih menu tata usaha, pembukuan, buku kas harian. Nanti akan muncul seperti ini, ya. Nanti teman-teman bisa mengubah filter. Nah, misalnya kita pengen tahu dari tanggal 30 September 2025 sampai dengan hari ini, ya. Kas tunai diganti dengan ketahanan pangan. Nah,
seperti ini. Saya ulang ya. Untuk melihat buku kas kita ya, dari menu tata usaha, pembukuan, buku kas harian. Nah, lalu di atasnya ada pilihan filter ya. Pilih filternya, masukkan tanggalnya, kita mau tanggal berapa. Misalnya mulai 30 September, tadi terima dananya 30 September ya 2025 sampai hari ini misalnya ya, tanggal akhirnya hari ini, tidak usah diganti kalau hari ini. Filter akun, pilih kas tunainya diganti kas ketahanan pangan. Nah, lalu pilih proses. Nah, kelihatan sekarang buku kas kita. Nanti kita terima penyaluran 200 juta ya. Lalu dipakai untuk pembuatan kandang 75 juta ya. Lalu itu beli pakan ternak 600, listrik, lalu honor tenaga kerja, lalu ada penjualan telur 2.500.000, penjualan telur lagi 12 juta. Jadi saldo kas kita adalah 136.200. Nah, ini biasanya laporan yang kita buat pertama kali ya. Kalau laporan ini sudah klop, otomatis maka laporan keuangan kita juga klop. Yang penting saldo kasnya sudah sesuai dengan saldo kas yang seharusnya. Ini bisa dicetak ya, untuk kemudian dimintakan tanda tangan. Buku kas selesai, laporan keuangan juga selesai. Demikian ya. Itu tadi yang sudah kita bahas bersama, mulai dari kita membuat unit usaha, lalu menerima dana ketahanan pangan dari desa, terus dananya itu kita salurkan ke unit ketahanan pangan kita ya. Setelah itu kita melakukan pembiayaan. Tadi saya memberi contoh untuk pengeluaran investasi atau aset itu pembuatan kandang tadi ya, 75 juta. Lalu mencatat operasional, membeli pakan, membayar tenaga kerja, membayar listrik gitu ya. Lalu hasilnya sudah kita jual dan akhirnya kita bisa membuat buku kas dan laporan seperti yang kita lihat tadi. Buku kasnya ya. Nah, seperti ini ya. Kita dapat uang 200 juta. Kita keluarkan untuk apa saja, semuanya ada tertulis di buku kas ya, pembuatan kandang, pakan ternak dan sebagainya, sampai ketika kita jual hasilnya ya, sehingga saldonya pasti klop dengan saldo uang yang kita punya. Itu setelah buku kas kita buat ya, maka laporan keuangan juga sudah siap. Ada di menu keuangan, laba rugi ya, kita pilih yang per unit. Nah, kita bisa lihat, kita cari unit ketahanan pangan. Ini dipecah-pecah menurut unitnya masing-masing ini laporannya. Nah, ini ada ayam petelur ini. Unit ayam petelur. Ya. Dia menghasilkan laba sebesar 11.200 ya. Penjualannya 15 juta. Lalu ada harga pokok produksinya, tenaga kerja dan pakannya gitu ya. Lalu ada biaya listrik, sehingga labanya 11.200.000. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, itu pelajaran bagaimana cara membuat laporan buku kas dan laporan keuangan untuk ketahanan pangan menggunakan aplikasi Vita ya. Yang seperti saya janjikan tadi pagi, bahwa ini hanya membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit, dan terbukti dalam waktu 45 menit laporan sudah bisa kita sajikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang menjelang sore ini. Bila ada pertanyaan di forum ini dipersilahkan, mohon nanti japri juga boleh, atau Bapak Ibu bisa mencoba mengerjakan sendiri ya.
nanti laporkan ke saya juga boleh. Pak, ini saya sudah memasukkan, tolong dicek betul apa tidak. Nanti saya akan periksa di akunnya Bapak Ibu untuk melihat apakah cara memasukkannya sudah tepat atau belum. Jadi jangan khawatir, saya akan berusaha untuk melatih dan mendampingi sampai laporan keuangan itu nanti bisa disajikan atau bisa dibuat. Itu, apakah ada pertanyaan? Saya rasa belum ada pertanyaan ya. Baik, silakan dicoba. Sekali lagi kalau ada kesulitan, kapan bisa dicek oleh Bapak? Kapan saja. Sudah banyak yang sudah banyak yang japri saya untuk minta dicek. Ya. Jadi nanti cara ngeceknya adalah silakan di-entry di aplikasi, lalu mungkin bisa dikirimkan buku kasnya. Pak, buku kas saya bunyinya begini, Pak. Saya masukkan di aplikasi begini, betul apa tidak? Begitu. Nanti saya akan lihat kok buku kas saya dengan buku kas di aplikasi nggak sama ya. Nah, itu nanti bisa ditanyakan. Itu jadi silakan di ini saja. Tidak perlu khawatir atau takut salah, dicoba saja. Begitu sudah selesai, japri ke saya, Pak, minta tolong dicek, Pak, user saya ini. Nanti akan saya cek atau teman-teman saya juga bisa bantu mencek. Kita tim ini ada sekitar 5-6 orang yang akuntan yang bisa membantu Bapak dan Ibu. Bagi yang belum memiliki user, nanti bisa japri saya, Pak. Nanti saya bantu untuk membuat user ya. Boleh ya. Bisa nanti japri saya. Tapi mungkin karena ini hari libur, baru besok mungkin ada usernya. Karena bagian IT yang membuat user kebetulan libur hari ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa itu saja. Terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi, bila ada masalah, jangan segan untuk menulis di grup atau japri saya supaya kita bisa belajar bersama. Kalau ada teman-teman lain yang mau diajak, misalnya, Pak, saya mau belajar rame-rame di kecamatan saya, begitu boleh. Silakan, nanti kita bisa agendakan. Atau saya dengan beberapa BUMDes ini mau belajar, boleh, silakan seperti itu. Nanti bisa japri saya untuk atur waktunya. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih.